Kali ini mari kita bahas Enkidu, seorang karakter yang sangat kuat yang dikirim untuk menghentikan Gilgamesh yang pada saat itu menepang para dewa Mesopotamia. Salah satu karakter yang cukup menarik buat gua. Dan sebelum kemunculannya di Fate Stranger Fate, dia sempat muncul di FGO Singularity Babylonia. Enkidu adalah rantai surgawi yang diciptakan khusus oleh King of God Aru dan Goddess of Creation Aruru dan dikirim ke bumi. Dia bangun di hutan tanpa akal dan menjalani kehidupan layaknya binatang liar. Dia tercipta dari lumpur dan membentuk sebuah makhluk hidup. Dia tidak punya gender yang jelas karena memang bukan manusia. Di fandom lagu Sarip pengen dia jadi cowok, walaupun Wood dan suaranya cewek. Dia diciptakan untuk meniru bentuk manusia sempurna untuk dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Dia bertemu dengan Huwawa, sebuah makhluk yang terdiri dari ribuan jiwa manusia. Keduanya sangat dekat dan dia merawat Enkidu. Namun keduanya akhirnya berpisah karena Huwawa mulai kehilangan akal sehatnya dan menjadi ancaman bagi Uruk. Enkidu kemudian perlahan menemukan tugasnya dan akhirnya dia bertemu dengan Samhat dan akhirnya meniru wujudnya. Pertemuannya dengan Samhat membuat dia mempelajari banyak hal tentang manusia dan dia kemudian siap untuk bertemu dengan Gilgamesh. Bisa dibilang baik Huwawa maupun Samhat adalah sosok penting yang membesarkan Enkidu yang liar dan menjinakkannya. Dia kemudian menjadi sosok yang bijak dan mampu berpikir rasional karena mereka berdua. Dia kemudian menjadi sosok yang bijak dan mampu untuk berpikir rasional. Dia menemukan Gilgamesh yang pada saat itu masih kecil dan menunggunya dewasa agar dapat bertarung dengannya setara. Dan benar aja tuh, Gilgamesh tumbuh jadi raja yang tirani dan kejam. Enkidu kemudian bertarung dengan Gilgamesh habis-habisan. Visualisasinya kayak di Fate Stranger Fate lah. Keduanya adalah entitas yang spesial yang dapat mengguncang bumi dengan impact dari pertarungannya. Pertempurannya berlangsung selama berhari-hari dan membuat keduanya menjadi makin dekat. Mereka puas dengan pertarungan yang dilakukan dan akhirnya keduanya malah jadi akrab dan jadi temenan. Ini adalah turning point-nya Enkidu. Dia malah mengabaikan misi utama yang diberikan dan malah jadi teman Gilgamesh. Keduanya bertarung bersama dan bahkan membunuh Huwawa yang telah sepenuhnya pilara sehat. Pertarungan terakhir mereka ketika melawan banteng surgawi, Gulagana, yang dikirim oleh Dewi Ishtar untuk membunuh Gilgamesh yang menolaknya. Keduanya berhasil mengalahkan Gulagana, tapi Ishtar meminta para dewa untuk menghukum Enkidu karena telah membunuh Gulagana, dan akhirnya ia kembali menjadi tabiat. Kematiannya memberikan guncangan emosional pada Gilgamesh dan menunjukkan bahwa Enkidu telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Enkidu hidup sebagai sosok yang bebas, bijak, dan pengertian. Dia mampu memahami isi hati dari Gilgamesh dan bahkan dapat macam menjinakkannya lah. Untuk kekuatannya sendiri, Enkidu bisa dibilang sangat kuat dan bisa jadi top tier servant di antara servant lainnya. Cuma sayangnya, dia ini anomali. Enkidu adalah noble phantasm dari para dewa, tapi mampu dimanifestasikan jadi servant. Ini ibaratnya ada pedang yang bisa ngomong, terus dijadiin servant sendiri. Kan aneh. Nah, kira-kira kayak gitu tuh si Enkidu. Di False Holy Grail War, dia dipanggil menjadi False Lancer dan menjadi salah satu lawan yang berat. Dia memiliki kemampuan bertarung dan pengalaman yang banyak dan membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Ditambah lagi dia adalah senjata dari para dewa untuk mengalahkan manusia setengah dewa. Dia menjadi servant dari seekor serigala yang harusnya menjadi katalis oleh penyihir lain untuk memanggil servant. Ya, Enkidu kemudian membunuh penyihir itu dan melindungi si serigala. Ya, aneh juga sih. Serigalanya jadi master. Ya, serigalanya Chimera sih, tapi tetap aneh aja menurut gua. Kesimpulannya, Enkidu adalah anomali yang sejak awal kemunculannya udah membuat banyak kejutan.
dia diciptakan sebagai senjata untuk melawan Gilgamesh, namun malah jadi temenan tuh. Dia adalah sosok yang sangat kuat dan sosok yang setara dengan Gilgamesh dalam pertarungan. Kepribadiannya memang rada-rada unik. Dia adalah orang yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan bahkan memahaminya dengan baik, seperti dia memahami Gilgamesh dan bahkan bersimpati dengannya. Bagaimana menurut kalian? So that's all for today. Hope you like it and Oh iya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.